Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya. Rabbi zidni ilma. Bapak Ibu jamaah pengajian Ahad pagi rahimakumullah. Kita melanjutkan untuk pembahasan Sirah Nabawiyah. Pada bulan yang sebelumnya sudah sampai di pemboikotan umum ya. Jadi pemboikotan umum. Ini mohon maaf saya tidak membawa tampilan untuk ringkasannya. Mungkin besok saya kirim ke panitia. Karena di komputer kedungsang kegiatan, jadi malah lupa saya. Nah, kemarin sudah sampai di pemboikotan umum yang berlangsung kurang lebih sekitar 3 tahun. Tidak boleh berdagang, tidak boleh bertukar barang, tidak boleh ada pernikahan, bahkan tidak boleh ada interaksi antara Bani Hashim, Bani Muthalib, kaum muslimin dengan masyarakat Quraisy pada umumnya. Nah, ini menjadi satu ujian yang luar biasa di mana ekonomi, pangan, kesejahteraan, gizi betul-betul terbatas. Nah, mungkin bahasa kita sekarang itu diembargo gitu ya, diembargo. Jadi umat Islam pernah mengalami kondisi seperti itu. Kita lanjutkan pembahasan berikutnya, yaitu tahun duka cita, atau biasa juga para ulama menyebutnya dengan Amul Huzni. Amul Huzni. Amun itu artinya tahun, huzn itu artinya kesedihan. Jadi Amul Huzni yaitu tahun kesedihan. Kenapa disebut tahun kesedihan? Nah, kita akan sampaikan pada pertemuan kali ini. Yang pertama disebut dengan tahun kesedihan, di antara sebabnya, alasannya adalah pada tahun tersebut adalah tahun meninggalnya paman Rasulullah SAW yang namanya Abu Thalib. Padahal selama ini Rasulullah itu dakwahnya dilindungi, dibantu, ditolong oleh Abu Thalib. Sampai-sampai orang-orang musyrikin Quraisy itu tidak berani berbuat jahat langsung kepada Nabi, apalagi sampai kontak fisik, itu karena segan, takut, hormat, takzim kepada Abu Thalib. Karena Abu Thalib sendiri sudah menyatakan akan melindungi Muhammad. Nah, maka tidak ada yang berani mengganggu Nabi Muhammad kecuali tokoh-tokoh besar yang kira-kira mungkin agak-agak selevel derajatnya dengan Abu Thalib. Kalau rakyat biasa tidak ada yang berani. Maka meskipun Abu Thalib itu belum beragama Islam dan memang sampai meninggalnya tidak masuk Islam, tetapi Abu Thalib ini memiliki jasa yang luar biasa dalam melindungi dakwah Islam. Nah, ini beberapa ulama juga menyampaikan bahwa sebenarnya kerjasama dengan non-muslim yang itu memiliki manfaat untuk kemaslahatan dakwah, ya tidak ada masalah, boleh-boleh saja. Jadi orang non-muslim tetapi mendukung gerak dakwah Islam. Tadi malam persiapan mau pengajian, kursinya kurang. Ini kalau pinjem wihara boleh nggak ini buat pengajian?
Ya sebenarnya ya boleh-boleh saja. Wong agama kursi wihara nggak punya agama kan ya gitu ya. Jadi pinjem kursinya enggak apa-apa. Meskipun kalau mungkin bisa dicukupi dengan yang netral atau yang milik umat kita, ya kita prioritaskan yang milik saudara kita ya, supaya nanti tidak dimanfaatkan gitu ya, dianggap wah ini muslim berhutang budi dan sebagainya. Ya, kita lanjutkan. Meninggalnya Abu Thalib hanya selang kira-kira 6 bulan setelah boikot itu berakhir. Jadi kemarin karena orang-orang musyrikin Quraisy itu mulai merasa kasihan dengan nasib sengsaranya saudara sendiri, yaitu Bani Hashim dan Bani Muthalib, akhirnya kemudian inisiatif untuk membatalkan pemboikotan itu juga datang dari orang-orang musyrikin Quraisy itu sendiri. Nah, setelah pemboikotan itu selesai, nah kira-kira hanya 6 bulan setelah itu Abu Thalib meninggal dunia. Nah, yang membuat Nabi sangat sedih itu bukan sekedar karena paman yang meninggal dunia, tetapi karena paman yang sangat berjasa, sangat dicintai, disayangi oleh Nabi, tetapi ketika meninggalnya belum sempat memeluk agama Islam. Abu Thalib sempat beberapa waktu sakit dan setiap hari Rasulullah itu menjenguk. Bahkan beberapa penjelasan menyebutkan Nabi itu menjenguk pamannya itu setiap pagi dan sore. Setiap pagi dan sore jenguk, Abu Thalib itu selalu diajak masuk Islam. Rasulullah menyampaikan kepada pamannya itu, wahai paman, ucapkanlah satu kalimat yang dengannya aku akan bisa menyelamatkanmu nanti di yaumil hisab. Kalimat yang dimaksud oleh Rasulullah adalah kalimat la ilaha illallah. Tetapi setiap saat Abu Thalib itu selalu didampingi oleh tokoh-tokoh Quraisy. Karena tokoh Quraisy ketika melihat Nabi Muhammad rajin menjenguk Abu Thalib, mereka khawatir kalau Abu Thalib itu nanti berubah agama, kemudian masuk ke dalam agama Islam. Nah, itu menjadi kecolongan besar nanti. Maka setiap saat ada tokoh yang rajin mendampingi Abu Thalib agar kalau Nabi Muhammad itu menjenguk, ya mereka kemudian membentengi akidah gitu ya, kira-kira seperti itu. Jangan sampai Abu Thalib itu balik ke dalam agama Islam. Maka setiap kali Nabi itu mengajak Abu Thalib untuk masuk Islam dan Abu Thalib dalam keadaan sakit mulai ragu, masuk enggak, masuk enggak, maka di sampingnya Abu Jahal, Abu Lahab dan yang lainnya itu selalu membisiki Abu Thalib, wahai Abu Thalib, atarghabu an millati abika, wahai Abu Thalib, apakah kamu membenci agama bapakmu sendiri? Nah, ini kan berat sekali bahasanya. Apa kamu itu membenci warisan budaya nenek moyangmu sendiri? Apakah kamu itu tidak suka dengan peninggalan orang tuamu? Kira-kira seperti itu. Terus mau kamu tinggalkan mengikuti agama baru yang dibawa oleh keponakanmu. Maka setiap didakwahi setelah itu dibisiki seperti itu. Abu Thalib, kamu apa benci agama Abdul Muthalib, bapakmu sendiri? Apa kamu benci dengan agama nenek moyangmu, Quraisy? Sehingga kemudian Abu Thalib setelah dibisiki seperti itu, ya, ana ala millati abi, aku masih di atas agama bapakku. Sampai yang terakhir ketika hari meninggalnya Abu Thalib, Nabi Muhammad mendakwahinya untuk masuk Islam. Ketika itu juga dibisiki untuk tetap dalam agama nenek moyang, sampai Abu Thalib mengatakan, aku masih di atas agama Abdul Muthalib, yaitu bapaknya. Lalu Rasulullah pergi meninggalkan Abu Thalib. Baru keluar rumah kemudian terdengar kabar bahwa Abu Thalib meninggal dunia. Maka itulah kesempatan terakhir dan tidak berhasil Nabi mengajak Abu Thalib untuk masuk Islam.
Sehingga Nabi sangat bersedih, bahkan beliau sempat menyampaikan tekad bahwa akan memohonkan ampun untuk Abu Thalib meskipun belum masuk Islam, asalkan Allah tidak melarang. Asalkan Allah tidak melarang permohonan ampun untuk Abu Thalib, maka Rasulullah akan memohonkan ampun untuk Abu Thalib karena saking sayangnya kepada pamannya tersebut, dan jasanya luar biasa. Tapi kemudian Allah menurunkan surat At-Taubah ayat 113. Maka nalin nabiyyi walladzina amanu ayyastaghfiru lil musyrikina walau kanu uli qurba mim ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Tidak sepantasnya, tidak layak bagi seorang nabi, dan juga tidak layak bagi orang-orang yang beriman, kita semuanya, ayyastaghfiru lil musyrikin, memohonkan ampun untuk orang-orang musyrik. Tidak boleh. Ya, semoga diampuni dosanya. Sedangkan Allah sudah menyatakan apa? Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi. Allah itu tidak mengampuni orang yang menyekutukan Allah. Maka orang musyrik kok kita memohonkan ampun, berarti kita malah menentang ketetapan atau keputusan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak layak bagi nabi, demikian pula bagi kaum muslimin untuk memohonkan ampunan bagi orang-orang musyrik. Walau kana uli qurba. Meskipun orang musyrik itu adalah kerabat dekat, meskipun paman sendiri, bahkan mungkin bapak sendiri, ibu sendiri, tetap tidak boleh. Mim ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Setelah jelas bagi kaum muslimin bahwa orang-orang musyrik itu adalah penduduk neraka jahanam. Nah, maka Rasulullah sedihnya luar biasa. Jadi meninggalnya pamannya itu belum masuk Islam, sebelumnya itu ditelateni supaya bisa masuk Islam. Nabi itu mungkin angen-angennya beliau, penggalinya Kanjeng Nabi itu, wong liya sing mlebu Islam tak jaki wis pirang-pirang, kok pak deku dhewe, pak likku dhewe malah orang mlebu Islam, padahal jasanya sudah luar biasa. Nah, maka kesedihan Nabi itu kemudian di istilahnya itu ya, dipotong atau di stop oleh Allah Subhanahu wa taala dengan beberapa ayat, di antaranya ayat tadi, Nabi yang ingin memohonkan ampun ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat yang lainnya dalam surat Al-Qasas ya, ayat 56, Allah menyampaikan innaka la tahdi man ahbabta wallahu yahdi may yasha. Sesungguhnya engkau tidak bisa memberi petunjuk orang yang engkau cintai, tetapi Allah bisa memberi petunjuk siapa saja yang dikehendaki. Maka kita kalau ngajak orang itu ya, wilayah kita itu tidak bisa memastikan apalagi memaksa orang lain mengikuti dakwah kita. Ya ajak saja sudah. Sehingga para ulama menjelaskan bahwa yang namanya hidayah itu ada dua macam. Ada yang namanya hidayah irsyadiyah dan ada hidayah taufiqiyah. Hidayah irsyad itu adalah hidayah yang bentuknya adalah ajakan dan penjelasan saja. Maka Quran itu hudal linnas, sifatnya adalah irsyad. Quran itu adalah petunjuk bagi manusia, bentuknya adalah penjelasan saja. Kita membaca jadi tahu, kemudian paham. Nah, ikut atau enggak ikutnya itu wilayah Allah Subhanahu wa taala. Maka itu hidayah yang kedua, namanya hidayah taufiqiyah, hidayah taufik. Maka kalau punya anak kok dikasih nama hidayah taufik atau taufik hidayah, harusnya gampang menerima
dakwah gitu ya, karena sudah dapat taufiknya dia tuh. Maka kalaupun Abu Lahab, Abu Jahal, Abu Thalib itu sudah mendapat pengajaran Islam luar biasa, bahkan bukan cuma dari seorang Heri Sunario, Agus Triawan, Ustadz Mintaraga, bukan itu, tapi langsung dari Nabi, tidak kurang-kurang. Tetapi tetap tidak bisa memeluk, tidak mau memeluk ajaran Islam, maka itu karena belum mendapat hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka kita ya ajak-ajak saja. Sedih wajar, tetapi jangan berkelanjutan. Nah, itu sebab yang pertama kenapa tahun tersebut disebut dengan Amul Huzn, tahun kesedihan. Nah, dalam kondisi Rasulullah itu bersedih atas wafat pamannya itu, selang 2 bulan berikutnya, selang 2 bulan, jadi enggak lama. Niki ibarat tahlilan ngono lagi rampung 40 dina niki. Nah, itu. Selang 2 bulan kemudian meninggal pula istri tercinta beliau, yaitu Khadijah bintu Khuwailid. Nah, bagaimana? Tahlilan maning ya. Kalau ada tahlilan mungkin tahlilan lagi Pak. Ya, jadi baru 2 bulan pamannya meninggal, kemudian istri beliau juga meninggal dunia. Dan ini juga orang yang luar biasa jasanya dalam perjuangan Rasulullah, baik dalam kehidupan dunia maupun dalam kehidupan berdakwah. Dulu ketika Rasulullah itu belum menikah sama Khadijah, ya beliau itu orang miskin. Kemudian meskipun dimuliakan, tetapi ya secara dukungan finansialnya kurang lah gitu. Ya orang meskipun semulia-mulianya dihormati orang, tetapi kalau orang nyah-nyoh rawah weh, orang loman ya tidak terlalu diperhatikan orang itu. Sekarang yang didengar itu kan yang paling banyak memberi Pak, bukan yang paling baik atau paling pintar gitu ya. Nah, sehingga jasa Khadijah itu dengan menjadi istri saja sudah luar biasa. Apalagi ketika dakwah, Khadijah itu adalah orang pertama yang langsung beriman kepada Rasulullah SAW, yang membela Rasulullah dengan jiwa, raga, harta. Semua harta bendanya Khadijah digunakan untuk mendukung dakwahnya Rasulullah SAW. Nabi sejak mulai hobi uzlah, ya, hobi menyendiri di Gua Hira, beliau sudah tidak lagi berdagang, tidak lagi bekerja. Jadi menggunakan hartanya Khadijah. Apalagi setelah Nabi itu mendapat wahyu, lalu diangkat menjadi Rasul, beliau sudah tidak lagi menjadi pedagang. Maka kalau ada yang menyampaikan bahwa profesi Nabi itu adalah pedagang, mohon maaf, kurang tepat. Nabi berdagang itu sebelum menjadi Nabi, ketika masih bujang dan ketika belum menjadi Rasul. Setelah menjadi Nabi dan Rasul, beliau tidak pernah menjadi pedagang lagi, tidak juga menjadi petani, tidak juga menjadi peternak secara langsung. Beliau aktivitasnya full untuk dakwah. Lah duitnya kok ngentile urip, tabungannya Khadijah itu. Wah, makanya saya harus cari Khadijah ini. Itu, sing duitnya akeh gitu ya. Ya Khadijah itu yang mengeluarkan biaya menghidupi keluarga, dan Nabi Muhammad tidak bekerja lagi. Selama berapa tahun? Kurang lebih 10 tahun. Sejak awal dakwah sampai 10 tahun ke-10 setelah kenabian. Nah, Nabi tidak bekerja lagi. Jadi ya ajak orang dakwah siang, malam, pagi, sore, kadang-kadang keluar agak lama, nah kemudian baru pulang. Dan Khadijah sabar mendampingi suaminya itu dakwah terus. Nah, ini luar biasa. Maka Rasulullah merasa luar biasa kehilangan. Bukan hanya hartanya dan dukungan dakwahnya, tetapi juga Rasulullah itu diberi karunia putra dan putri, keturunan
itu semuanya dari Khadijah. Istri yang lainnya tidak. Kecuali satu, yaitu Maryah Al-Qibtiyah yang melahirkan Ibrahim. Tapi pun juga masih kecil sudah meninggal dunia. Semua putra-putri Rasulullah berasal dari Khadijah. Sehingga Aisyah pernah cemburu kepada Rasulullah SAW karena Rasulullah itu kadang-kadang menyembelih kambing, kemudian hasil sembelihannya itu dibagikan kepada teman-teman dekatnya Khadijah, diatasnamakan Khadijah. Jadi menyambung hubungan baik dengan teman-teman istri tercintanya. Nah, Aisyah yang melihat Nabi biasa begitu itu cemburu. Apa sih menariknya mengingat-ingat Khadijah itu? Dia itu kan dulu janda, tua, toh sudah meninggal dunia. Sedangkan yang hidup kan ada istri-istri yang lebih muda, cantik gitu. Kemudian Rasulullah mengatakan kepada Khadijah itu, amanat bi hina kafara biyan nas wa sadaqatni hina kadzdzabaniyan nas wa asyraqatni fi maliha hina harramaniyan nas wa razaqani Allahu waladaha wa harrama walada ghairiha. Ini alasan diantaranya untuk memahamkan Aisyah. Ini hal-hal yang sifatnya mungkin materi gitu ya. Yang pertama, Rasulullah mengatakan amanat bi hina kafara biyan nas. Khadijah itu beriman kepadaku di saat manusia yang lainnya kafir. Karena ketika Khadijah itu beriman, belum ada yang beriman selain Khadijah. Artinya manusia pertama dan satu-satunya saat itu yang beriman kepada Rasulullah adalah Khadijah. Maka Rasulullah mengatakan Khadijah itu beriman kepadaku di saat semua manusia kafir. Kemudian wasadaqatni hina kadzdzabaniyan nas. Dan dia membenarkan dakwahku, ajakanku di saat orang-orang mendustakan ajakanku. Wa asyraqatni fi maliha hina harramaniyan nas. Dan dia menyerahkan hartanya untukku di saat orang lain menahan hartanya untukku. Ya, hartanya diberikan untuk mendukung dakwah itu. Kemudian wa razaqaniyallahu waladaha. Dan Allah itu memberikan rizki kepadaku berupa anak melalui Khadijah. Aisyah tidak punya putra, kemudian Saudah tidak punya putra, Ummu Salamah tidak berputra, maksudnya dari Rasulullah gitu ya, tidak berputra. Hafsah, Zainab, Ruqayyah, Ummul Kulthum semuanya tidak berputra. Jadi Rasulullah keturunannya hanya dari Khadijah. Yang lain dari Maryah Al-Qibtiyah tetapi meninggal ketika masih kecil. Maka sampai sekarang ya dzurriyyah Nabi ya dari Khadijah semua. Tidak ada dari selain Khadijah. Kemudian wa harrama walada ghairiha, dan Allah mengharamkan atau tidak menghalalkan keturunan dari selain Khadijah. Nah, di sini kemudian mungkin Aisyah itu makcep gitu ya. Lah Aisyah memang juga tidak hamil, tidak punya anak gitu. Maka ya sudah, saya nggak bisa menandingi Khadijah itu. Nah, ya sudah meninggal saja dicemburui, ya, saking besarnya perhatian Rasulullah SAW. Nah, inilah tahun kesedihan ya, tumpukan-tumpukan kesedihan itu. Maka dengan meninggalnya Abu Thalib dan meninggalnya Khadijah itu, Rasulullah kesedihannya ditumpuk dengan apa? Dengan gangguan dari musyrikin Quraisy. Kalau sebelumnya orang tidak berani mengganggu Nabi Muhammad karena ada Abu Thalib, nah sekarang sudah nggak ada Abu Thalib. Kalau sebelumnya mereka nggak berani menghardik langsung atau mengolok langsung, nah sekarang tidak ada Abu Thalib, mereka bisa mengolok-olok secara langsung. Bahkan kalau sebelumnya yang ganggu hanya tokoh-tokoh besar, berikutnya yang mengganggu sembarang orang berani mengganggu Rasulullah SAW. Maka ini luar biasa.
Jadi sudah kehilangan dua orang yang sangat dicintai dan sangat besar perannya, tambah lagi gangguan dari musyrikin Quraisy meningkat. Nah, sehingga Rasulullah luar biasa sangat bersedih. Nah, di tahun itu juga Rasulullah selang 2 bulan kira-kira atau 3 bulan setelah meninggalnya Khadijah, beliau menikahi sahabat Khadijah yang namanya Saudah bintu Zam'ah. Nah, Saudah ini adalah wanita pertama yang dinikahi Rasulullah setelah meninggalnya Khadijah. Nah, saya coba mencari-cari berapa usia Saudah ketika dinikahi. Tidak ada berita yang valid. Itu hanya beberapa keterangan menyebutkan karena dia adalah sahabat Khadijah, kemungkinan usianya ya tidak terlalu jauh dengan Khadijah. Khadijah ketika meninggal usianya 65 tahun. Maka kemungkinan ya usia Saudah itu mbuh sewidak, mbuh 55, ya mungkin sekitar itu. Ya, sudah cukup tua. Nah, ketika dinikahi Saudah ini merawat beberapa anak dan memang seorang wanita yang tidak punya pelindung karena janda, tidak punya suami dan dikucilkan dari keluarganya karena beragama Islam. Sehingga dinikahi oleh Rasulullah SAW. Nah, jadi Nabi selama menikah dengan Khadijah tidak melakukan poligami. Tapi panjenengan tidak perlu kalau berencana poligami kudu nunggu bojo pertama mati dhisik, mboten perlu. Ya kalau memang ada kesempatan, kemauan dan Allah mengizinkan ya wis teko dilakoni. Ning kados niki wajah-wajah yang tidak punya kesempatan ini. Termasuk yang di depan ya. Ya, Nabi setia karena ya itu wong perannya Khadijah sudah luar biasa. Ya Nabi gimana mau pede poligami di rumahnya Khadijah, wong Nabi itu dulu yatim, miskin, kemudian jadi kaya gitu, lebih mulia lagi setelah menikah dengan Khadijah. Nah gitu. Itu sama kasusnya dengan Ali bin Abi Thalib yang selama menikah dengan Fatimah juga tidak poligami. Ali menikahi Fatimah putri Rasulullah SAW. Selama menikah dengan Fatimah, Ali juga tidak poligami. Tapi setelah Fatimah meninggal dunia, ada sekitar 30 wanita yang dinikahi Ali bin Abi Thalib secara bergantian. Nah, jadi ya kayaknya kok di sana menikah gampang banget ya gitu ya. Padahal maharnya mahal-mahal ya. Kemarin kita sampaikan maharnya Nabi menikahi Khadijah berapa? 10 ekor unta. Jadi kalau 10 ekor unta anggaplah di sini 10 ekor sapi ya berarti wis 300 juta mahari tok urung ragat pestane. Nah, itu kalau 300 juta itu saya sudah nikah dan bangun rumah sekaligus mungkin itu ya. Kalau di sini. Kita lanjutkan. Nah, kemudian pada tahun itu Rasulullah berusaha untuk menawarkan Islam kepada orang luar Mekah. Karena melihat bahwa pengingkaran dan penolakan musyrikin Quraisy itu sudah luar biasa, apalagi beliau tidak punya pelindung dan pembela lagi, maka kemudian beliau berusaha untuk menawarkan Islam di luar Mekah. Ini adalah penjajakan untuk memilih Darul Hijrah. Jadi inilah uji coba Nabi, upaya Nabi untuk mencari dukungan dari luar, yang harapannya nanti dukungan dari suku luar atau kota luar Mekah itu nanti bisa menguatkan Islam atau menjadi tempat singgah untuk hijrah para sahabat, seperti itu. Nah, menurut beberapa keterangan saya pernah membaca itu bukan hanya 1-2 suku yang pernah didatangi Rasulullah, tapi lebih dari 5 suku. Qadarullah lebih dari 5 suku itu tidak ada satupun yang menerima dakwah Islam. Di antara yang kisahnya masih sampai kepada kita dengan cerita yang luar biasa heroik adalah kisahnya Rasulullah berdakwah ke Taif. Ya, ke Taif. Taif ini satu kota atau negeri yang kira-kira jaraknya adalah 70 mil dari kota Mekah. Jadi sekitar 90 kilo atau 100 kilometer. Nah, Rasulullah berdakwah ke Taif ditemani dengan pembantu beliau
yang namanya Zaid bin Harisah berjalan berdua dari Mekah menuju ke Taif, pengen ngajak penduduk Taif untuk masuk Islam, harapannya mereka nanti menjadi pembela dakwah Islam. Dan Taif ini adalah dataran tinggi, daerah sejuk, daerah pertanian, yang biasanya daerah agak gunung-gunung itu orangnya itu lebih mudah diajak ngomong gitu ya, harapannya hatinya lebih lunak, kemudian dakwah itu bisa diterima. Tetapi qadarullah ternyata ketika Nabi berdakwah di Taif itu tidak ada satupun yang menerima dakwah Rasulullah SAW. Beberapa keterangan menyebutkan bahwa sebelum Nabi sampai di Taif, musyrikin Quraisy sudah mengutus delegasi ke Taif untuk menyampaikan peringatan kepada penduduk Taif bahwa kalau nanti datang seorang yang mengaku Nabi, maka langsung ditolak saja. Itu orang Mekah, namanya Muhammad, kuwi wong gendeng, tukang ngamusi, tukang gawe sihir, guno-guno. Maka Nabi berdakwah di Taif selama 10 hari. Tidak ada pintu kecuali diketuk oleh Nabi untuk diajak masuk Islam. Tidak ada tokoh kecuali diajak diskusi oleh Rasulullah. Dan selama 10 hari di Taif tidak ada satupun yang mau masuk Islam. Kita kayaknya belum pernah seperti itu. Door to door ke tetangga-tangga kita, kemudian setelah bertamu ngajak masuk masjid untuk sholat berjamaah. Sudah pernah Bapak Ibu? Nah, kita bukan ngajak masuk Islam dan kita tidak ditentang, kita sudah se-Islam, cuma ngajak untuk ayo sholat ke masjid jamaah, ayo ngaji ahad pagi di At-Taqwa. Sambil berangkat ke masjid jalan kaki, semua rumah yang dilewati diketoki. Lalu kabare piye Kang, sehat? Mayu pengajian nang At-Taqwa, mayu sholat jamaah nang At-Taqwa. Kita kayaknya belum pernah. Nah, itu. Saya pernah ketika kecil diajak bapak seperti itu, keliling ke rumah-rumah di kampung untuk sholat jamaah. Jadi dulu tahun 92-93 kalau sholat duhur, sholat asar itu saya yang adzan, kemudian nunggu bapak pulang dari kantor, nanti bapak yang qomat, nanti makmumnya, bapak yang imam, nanti makmumnya saya. Tidak ada orang lain, orang ke kebun semua. Tapi setiap pada maghrib bapak itu nggak pulang ke rumah, tapi keliling di rumah-rumah itu. Pakde, bude-bude itu diajak untuk sholat jamaah ke masjid. Saya masih ingat, termasuk diajak zakat, termasuk yang sudah PNS dan guru ngaji diajak haji. Itu bapak saya. Jadi 97 bapak termasuk orang pertama yang haji di kampung, supaya aku arep ajak wong liya haji, ya aku kudu wis haji. Akhirnya rumah tidak diselesaikan untuk haji. Waktu itu saya ingat betul bapak romahe urung rampung rapopo her, yang penting bapak munggah kaji sik gitu. Saya masih ingat. Nah, jadi kalau kita semuanya itu setiap yang sudah ngaji mau ajak-ajak tetangga-tetangga begitu, kayaknya nanti nggak ada yang nggak ke masjid itu. Ya sebel sih ditotoki mendino gitu ya. Nah, walaupun ya hidayah taufik itu dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, Rasulullah 10 hari ditolak. Bahkan pada hari terakhir beliau diusir. Yang mengusir siapa? Anak-anak kecil dan orang-orang rendahan, yaitu para budak. Jadi anak-anak kecil dan budak-budak itu disuruh oleh tuan-tuannya untuk apa? Untuk membuntuti Nabi Muhammad, kemudian melempari batu kepada Nabi Muhammad, sehingga Nabi Muhammad sampai berdarah kakinya. Zaid bin Harisah berusaha melindungi Nabi sampai berdarah kepalanya. Sampai setelah kira-kira 3 mil dari Taif baru kemudian kejaran dari anak kecil dan budak-budak itu berhenti dan Nabi dibiarkan pergi. Luar biasa. Saya belum pernah ngisi pengajian begini dilempar sendal aja belum pernah.
Kalau ditolak pernah, tapi kalau sampai ada fisik itu belum pernah. Nah, maka ditolak karena wah Muhammadiyah kok ngisi itu kan kene. Itu pernah. Jadi enggak boleh orang Muhammadiyah ngisi di situ gitu. Ya sebenarnya ini kan enggak apa-apa ya gitu ya, kita bersaudara. Nah, bahkan di kejadian itu karena Rasulullah dihinakan sedemikian rupa, Allah mengutus malaikat Jibril bersama dengan seorang malaikat penjaga gunung, yang kemudian malaikat yang bersama Jibril ini siap menunggu perintah dari Nabi. Kalau Nabi memerintahkannya untuk mengangkat gunung tersebut, dibalikkan, dijungkir, mau ditimpakan ke Taif, oke. Timpakan ke Mekah, siap, tinggal nunggu komando. Tetapi Rasulullah tidak, karena Rasulullah itu bukan pendendam dan orang yang sangat pemaaf. Bahkan beliau mengatakan, bararju an yukhrijallahu azza wa jalla min aslabihim man ya'budullaha azza wa jalla wahdahu la yusyriku bihi syai'a. Akan tetapi saya berharap akan muncul dari keturunan mereka itu orang-orang yang mentauhidkan Allah. Jadi kalaupun ini orang-orang sekarang ini nggak ada yang menerima dakwah saya, ya enggak apa-apa lah. Anake, putune, keturunannya. Nah, kita kan kurang sabar Pak itu. Wah, ini pengajian sudah setahun berjalan kok jamaahnya nggak bertambah, bubar ke weh. Bubarkan halnya. Ya kalau bukan bapaknya ya anaknya. Kami di pondok itu kadang-kadang ngeluh itu ya, prihatin. Setiap santri baru kan kita akan investigasi, kita akan tanya anaknya itu. Kamu di rumah biasanya jamaah sholat apa? Ngaji, kemudian seterusnya. Setelah kita tanya tentang anaknya, kita tanya, Bapak biasanya jamaah enggak gitu? Ibu di rumah pakai jilbab tidak? Nah, itu jawabannya ya mungkin lebih dari 70% ya Bapak tidak jamaah, bahkan mungkin Bapak tidak sholat, Ibu tidak pakai kerudung. Wah ya, berarti ini menjadi catatan untuk nanti komunikasi dengan orang tua bagaimana gitu kan ya. Karena kita pengelola pesantren harus menyesuaikan komunikasi sesuai dengan keadaan yang diajak komunikasi. Karena pernah ada seorang santriwati kedapatan langsung pacaran dengan seorang remaja di luar, kemudian kita panggil orang tuanya, lalu kita berikan skors, karena santriwati pacaran kita kasih skors, jadi tidak boleh ada di asrama selama 1 pekan. Itu orang tuanya nggak terima. Loh, apa salahnya anak saya? Wong cuma pacaran kok. Loh, itu kan hak. Yang penting kan tidak merugikan pondok. Loh, aduh. Nah, ini komunikasinya kan perlu disesuaikan dengan orang-orang yang seperti itu. Nah, gitu. Jadi bagi sebagian orang tua pacaran ki wajar. Nah, padahal tidak wajar, tidak sah ya, tidak boleh gitu ya. Seperti itu. Nah, jadi ini dakwah Rasulullah ke Taif. Kita tambah sedikit materi. Di tahun tersebut, setelah tumpukan kesedihan, pamannya meninggal dunia, istri meninggal dunia, tekanan musyrikin Quraisy semakin keras. Dakwah ke Taif ditolak. Rasulullah sedih luar biasa. Maka kemudian melihat kesedihan Rasulullah SAW itu, maka Allah hilingkan Nabi Muhammad. Allah hilingkan Nabi Muhammad. Diajak piknik, tapi mboten teng menganti, mboten teng watu bolong, mboten teng batu raden. Itu setahun atau 2 tahun yang lalu itu saya ketemu sama teman gitu, katanya berapa hari piknik ke pesantren Baitur Radin. Maksudnya batu raden. Terus tak koreksi, kudune itu Baitur Radin tapi Baitur Ridwan. Kayak batu raden kayak Baitur Ridwan kayak gitu. Ono-ono wae gitu ya. Jadi prei seminggu jadwalnya dilimpahke saya semua gitulah. Seminggu kemana tat? Ana daurah di Baitur Radin. Oh, Baitur Radin ini ngendi?
Batu Raden. Oh itu Baitur Ridwan kudune tadi itu. Nah, Nabi dihilingkan sama Allah, dihibur suasana hatinya, diajak jalan-jalan. Jalan-jalannya kemana? Ke Masjidil Aqsa di Palestina, ke Baitul Maqdis. Nah, mungkin jenengan pernah ada yang umroh gitu ya, kemudian paketnya plus Palestina plus Al-Aqsa. Nah, ini Nabi juga pernah piknik ke Al-Aqsa ini 1 malam dalam perjalanan Isra, ya, Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Tidak cukup hanya healing ke Baitul Maqdis, tetapi juga diajak terbang, diajak naik, yas'udu ila sama'is sab', ya, naik ke langit yang ke-7 yang kita kenal dengan istilah Mi'raj. Jadi yang namanya Isra itu perjalanan yang dilakukan malam hari. Nah, jadi kalau jenengan kok dari Mandiraja pergi ke Banjarnegara, berangkatnya habis Isya, berarti jenengan sedang melakukan Isra. Nah, gitu. Isra gitu. Nah, kalau Mi'raj itu adalah naik ke atas. Nah, kalau dari Banjarnegara kok jenengan naik kemudian ke Wanayasa Pambatur, nah ini Mi'raj. Nah, saya seminggu 4 kali Isra dan Mi'raj itu, Pak. Kadang-kadang seminggu 4 kali Isra dan Mi'raj. Pandanarum, Kalibening, Wanayasa, Pejawaran, Batur, Sumberrejo, Pagentan. Nah, itu kan Isra berangkatnya habis maghrib, Mi'raj nanti pulangnya jam 1 malam. Nah, Isra Mi'raj. Tapi mboten kados Isra Mi'raj Kanjeng Nabi nggih. Naik buruk gitu ya, Nabi Muhammad naik buruk. Nah, beliau diisrakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentang tanggalnya dan bulannya serta tahunnya memang diperselisihkan oleh para ulama, tetapi memang para ulama beberapa menyebutkan, dan ini yang masyhur itu terjadi pada bulan Rajab. Beberapa menyebutkan tahun ke-10 atau 11 setelah kenabian. Berarti kira-kira 2 tahun atau 3 tahun sebelum hijrah. Nah, sebelum ada peristiwa Isra itu, kemarin sudah kita sampaikan, kewajiban kaum muslimin itu hanya sholat di waktu pagi dan sholat di waktu sore. Baru setelah ada peristiwa Isra Mi'raj itu, kemudian ada kewajiban sholat 5 waktu. Maka sebelum itu belum ada sholat 5 waktu. Maka perintah sholat 5 waktu itu sudah di akhir-akhir masa Mekah, mendekati waktu hijrah. Dan ini menjadi penguat hati untuk Nabi, di mana beliau kehilangan orang-orang terkasihnya dan tekanan yang luar biasa, lalu diajak menghadap kepada Tuhannya langsung, menerima wahyu sholat langsung di Sidratul Muntaha. Masya Allah. Jadi ini menunjukkan betapa pentingnya sholat ini. Tidak disampaikan melalui wakil atau perantara, tidak dititipkan kepada Jibril, tapi disampaikan langsung. Muhammad ngadep langsung kene nang langit. Kira-kira begitu. Lah, enten apa sih Gusti Allah? Iki ana urusan sing penting banget. Nah, iki urusane ora sepele iki sepolo iki ya, ini masalah besar. Harus kamu terima secara langsung. Itu seperti kalau orang mau dapat penghargaan dari presiden atau jenderal kan harus hadir secara langsung ya, bahkan yang sakit pun disehat-sehatkan. Nah, gitu. Nah, Nabi dipanggil langsung oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menerima wahyu perintah untuk sholat. Dalam perjalanan Isra dan Mi'raj ini Nabi mengalami beberapa kejadian. Di antaranya beliau setelah sampai di Baitul Maqdis, beliau sholat malam, kemudian menjadi imam bagi seluruh nabi dan rasul, ya, di pusara tengah di Baitul Maqdis. Setelah itu beliau kemudian Mi'raj, di langit pertama ketemu dengan Nabi Adam, langit kedua, ketiga dan seterusnya ketemu dengan nabi-nabi. Di antaranya ada ketemu dengan Nabi Musa alaihis salam dan ketemu dengan Nabi Isa. Yang ketika ketemu Nabi Isa, Nabi kagum, betapa banyaknya umat Nabi ini. Siapa dia? Itu adalah Nabi Isa, pengikutnya banyak. Kemudian Nabi kagum, tapi Isa mengatakan nanti yang lebih banyak adalah pengikutmu.
Padahal waktu itu umat Islam belum lebih dari 100 orang. Tetapi Nabi Isa sudah memberikan kabar gembira, umatmu nanti lebih banyak. Sehingga itu menjadi penguat-penguat. Sampai kemudian di Sidratul Muntaha kemudian mendapat perintah sholat 50 kali. Ini di Sahih Bukhari diceritakan dengan panjang sekali hadisnya. Yang intinya setelah terima wahyu sholat 50 kali Nabi pamit. Setelah pamit kemudian sampai di langit ketemu Nabi Musa. Nabi Musa kemudian tanya, ma amaroka rabbuk, apa yang telah diperintahkan kepadamu oleh Tuhanmu? Kemudian Rasulullah mengatakan, aku diperintahkan untuk sholat 50 kali. Nabi Musa kemudian bilang, umatmu tidak akan sanggup. Sana minta keringanan sama Allah. Nabi Muhammad kemudian menerima sarannya Nabi Musa. Nabi Musa meyakinkan Nabi Muhammad dengan mengatakan apa? Aku ki wis luwih dhisik pengalaman dadi nabi ketimbang kowe. Wis ora kurang-kurang ling gula entah umatku iki ben piye nindaki perintah Gusti Allah, ninggalno larangane Gusti Allah, tapi angel. Lah kok salat ping 50 sedina iki wah ora bakal mampu. Ono njaluk keringanan. Percaya ora aku wis. Kira-kira ngoten niku. Nabi kemudian minta keringanan. Sampai setelah mendapat keringanan turun lagi. Kemudian dibilang sama Nabi Musa, berapa? 45. Masih keberatan, minta lagi. Sampai akhirnya hanya tersisa 5. Tersisa 5 itu kemudian ketemu Nabi Musa tanya lagi, apa yang diwajibkan Tuhanmu? Sholat 5 waktu sehari semalam. Nabi Musa masih komentar lagi, umatmu ora bakal kuat. Kayaknya mancen bener gitu Nabi Musa gitu. Sayangnya Rasulullah itu menyampaikan, saya sudah malu meminta keringanan kepada Allah. Ini agak saya sesali ini. Kenapa nggak minta keringanan lagi gitu? Kan sehari jadi 1 kali aja apa 2 kali. Itu jadi kita nggak terlalu susah gitu ya. 5 kali sehari kan kayaknya abot banget gitu ya. Masih kabutan Pak, masih kabutan. Nah, maka Nabi waktu itu, saya sudah malu mau balik kepada Allah. Saya rela 5 kali sehari itu menjadi kewajiban saya dan umat saya. Itu kata Rasulullah SAW. Dan di saat itu kemudian dari langit ke-7 Allah memfirmankan bahwa 5 waktu sholat itu memiliki kedudukan 50 sholat dan sudah ditetapkan menjadi kewajiban bagi umat Islam. Nah setelah itu kemudian Nabi Muhammad turun, sempat ditampakkan surga, sempat ditampakkan orang-orang yang disiksa di neraka, yang makan riba, yang ahli ghibah, yang menyebarkan dusta dan sebagainya. Itu ceritanya cukup panjang ya. Seperti itu hiburan atau healing yang dihadiahkan oleh Allah kepada Rasulullah di tahun kesedihan atau setelah tahun kesedihan. Maka setelah itu Nabi kemudian menjadi kuat lagi, semangat lagi, kemudian keyakinannya pun kuat lagi ya, kokoh lagi. Nah setelah itu ada beberapa kejadian di mana kaum musyrikin mengingkari peristiwa Isra Mi'raj itu, bahkan kaum muslimin ya, bukan cuma musyrikin yang mengingkari, bahkan muslimin itu terpecah menjadi 2 kelompok. Satu orang yang meragukan kebenaran Nabi Muhammad dalam 1 malam bisa pergi ke Palestina karena jaraknya 1000 km dari Mekah. Di waktu itu mungkin butuh waktu setengah bulan atau bahkan 1 bulan. Yang kedua, ini yang pertama ragu, yang kedua mengingkari. Yang kedua mengingkari. Nah, sampai ada orang yang ragu-ragu kemudian mencari Abu Bakar. Kemudian istilahnya itu minta kepada Abu Bakar supaya mengingatkan Nabi Muhammad supaya kalau bikin berita atau membuat pengakuan ya kira-kira ya jangan terlalu ekstrim itu loh. Mosok yo sewengi ngaku tekan Palestina malah munggah langit kepitu barang gila yo. Kene yo melu isin to engko nak ngadepi wong-wong musyrik gitu kan. Kira-kira begitu. Nah, tapi Abu Bakar mengatakan begini, kalau itu yang dikatakan oleh Rasulullah, maka aku percaya dengan perkataan Rasulullah SAW. Tidak perlu pakai nalar pikiran pertimbangan. Abu Bakar langsung membenarkan perkataan Rasulullah SAW.
wasallam. Nah, beberapa ulama menyampaikan itulah asal muasal Abu Bakar kemudian dijuluki dengan As-Siddiq, orang yang sangat membenarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Siddiq, orang yang selalu membenarkan. Tidak ada satupun ucapan Nabi kecuali dibenarkan oleh Abu Bakar. Maka dijuluki dengan Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar sendiri itu juga julukan, ya. Abu Bakar itu orang yang gasik. Bikr itu gasik. Bakar itu berarti orang yang gasik-gasik lem mlebu Islam. Jadi cepat-cepat lem mlebu Islam. Sudah cepat-cepat itu pun selalu membenarkan dakwahnya Rasulullah SAW. Ya, sementara sampai di sini dulu untuk sirah nabawiyah pertemuan hari ini. Besok kita lanjutkan di Bai'ah Aqobah. Namun untuk melengkapi mungkin 7 menit, saya sisipkan tentang biografi atau sekilas tentang istri-istri Rasulullah SAW. Gitu, okay. Nanti 8/4 kita sudahi karena nanti ada pengajian selapanan Mandi Raja awal bulan Merden, dan saya juga ke Banjarnegara untuk sekolah tablik, ya. Nah, singkat saja saya ingin menyampaikan tentang istri-istri Rasulullah SAW. Sebelumnya kita sudah bahas tentang Khadijah, kemudian pada Amul Huzn itu Rasulullah menikahi Saudah, ya, Saudah. Yaitu 2 istri pertama Rasulullah SAW. Nah, setelah menikahi Saudah, Rasulullah di tahun berikutnya menikahi Ummul Mukminin Aisyah As-Siddiqah, Aisyah bintu Abi Bakar. Rasulullah setahun setelahnya. Jadi kalau bulan Syawal tahun 9 atau 10 Rasulullah menikahi Saudah setelah meninggalnya Khadijah. Setahun berikutnya sama-sama di bulan Syawal Rasulullah kemudian menikahi Aisyah. Yang ketika itu Aisyah usianya adalah 6 tahun. Tetapi tidak langsung berumah tangga. Jadi hanya akad saja. Setelah akad, Aisyah kemudian pulang ke rumahnya Abu Bakar. Rasulullah baru serumah dengan Aisyah itu setelah hijrah 3 tahun berikutnya, ketika Aisyah usianya sudah 9 tahun. Sudah haid. Jadi ini menjadi satu tuntunan fikih. Kalau menikahkan anak yang belum haid, maka berumah tangganya setelah haid. Seperti itu. Tapi sepertinya kalau sekarang ya tidak ada, gitu ya, tidak ada yang seperti itu. 6 tahun dinikahkan, masuk ya gimana gitu ya. Ya kalau menikah sama Nabi kayaknya ya nggak ada yang menolak itu ya. Tapi ya dulu ada yang menolak juga itu ya. Ada. Yang berikutnya Rasulullah menikahi Hafsah bintu Umar. Hafsah bintu Umar. Jadi ini putrinya Umar bin Khattab. Jadi Rasulullah menikahi putrinya Abu Bakar, kemudian menikahi putrinya Umar. Jadi anak temannya dinikahi. Itu juga atas atas perintah atau dorongan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi Hafsah itu menjadi janda, kemudian Umar karena pengen anaknya segera dapat jodoh datang kepada Abu Bakar. Maka kemudian ditawarkan kepada Abu Bakar, Abu Bakar, anakku saiki rondo, gelem ora rabi karo anakku, kayak gitu kira-kira. Karena melihat Abu Bakar sebagai orang yang soleh, baik, mapan, berkecukupan, ya ditawarkan pada Abu Bakar. Tapi Abu Bakar itu diam saja, tidak menjawab. Jawabannya ya kosek lah, tak pikir sih, gitu. Tak pikir sih. Umar, mikir-mikir kesuwan, aku tak nenggone Utsman wae. Kebetulan waktu itu Utsman juga sedang berduka meninggal istrinya. Putri Rasulullah yang pertama dinikahkan pada Utsman, Ruqayyah. Nah, kemudian ditawari, Utsman, sampean kan dudo, lah anakku ya rondo. Rabi karo anakku wae, Hafsah. Ternyata Utsman diam saja, tidak memberikan jawaban sama sekali. Umar kemudian jengkel. Ora Abu Bakar, ora Utsman, nyebeli kabeh. Apa anakku kurang ayu apa piye, kan? Mengadu kepada Rasulullah. Sambil marah-marah mengadu pada Rasulullah. Rasulullah tanya, "Ngopo toh kok mau ketok mutung-mutung?" Kemudian cerita, "Saya ke Abu Bakar, diam saja. Saya ke Utsman, diam saja. Supaya anakku enggak kelamaan jadi janda gitu loh."
Nah, kemudian Rasulullah mengatakan begini, Utsman akan menikahi wanita yang lebih mulia daripada anakmu. Nah, Umar itu rodok jengkel. Wah, ini kan merendahkan martabat anak saya ini. Nah, tetapi anakmu akan mendapat suami yang lebih mulia daripada Utsman. Wes rapopo. Nah, gitu. Maka kemudian setelah itu Utsman dinikahkan dengan putri Rasulullah yang lain, yaitu Ummu Kulthum, dan Rasulullah kemudian menikahi Hafsah. Maka win-win solusi. Ya, win-win solusi. Kemudian waktu itu Hafsah dinikahi kira-kira usianya 18 tahun. Janda. Umurnya 18 tahun. Berikutnya Rasulullah menikahi Zainab bintu Khuzaimah. Nah, kalau Zainab ini tidak bisa saya temukan informasi tentang usia ketika dinikahi. Hanya beliau dinikahi di tahun keempat setelah hijrah. Ya, Zainab bintu Khuzaimah. Hanya menikah selama kurang lebih 2 bulan atau 3 bulan. Kemudian meninggal dunia. Zainab bintu Khuzaimah. Berikutnya Rasulullah menikahi Ummu Salamah. Ummu Salamah nama aslinya yaitu Hindun bintu Abi Umayyah. Ya, Ummu Salamah Hindun bintu Abi Umayyah. Yang ketika itu dinikahi pada usia kurang lebih, beberapa riwayat menyebutkan 29 tahun atau riwayat yang lainnya 26 tahun. Janda juga. Nah, jadi 29 tahun atau 26 tahun, perbedaan riwayat. Sudah tua atau masih muda? Ya dibanding jenengan ya muda, Pak. Kalau dibanding yang remaja umur 20 ya tua, umur 29. Wong pemuda umur 32 wis dijodoke karo sing umur 29, Mas ana sing umur 22 rak Mas. Pengen sing lebih muda. Tapi kalau dibanding jenengan sing pun yuswane swidak napa 7 dosa nggih, walah enom banget gitu ya. Berikutnya Rasulullah yang ketujuh menikahi Zainab bintu Jahsh. Kalau tadi Zainab bintu Khuzaimah, yang ini Zainab bintu Jahsh. Yang ketika dinikahi itu tahun ke-5 Hijriah ya. Dinikahi pada usia kira-kira 38 tahun. 38 tahun. Ini juga masih muda ya Pak ya. Dibanding jenengan loh Pak. Nah, dibanding saya ya tua. Yang ke-8 Rasulullah menikahi Juwairiyah bintul Haris. Juwairiyah bintul Haris. Dinikahi tahun ke-6 Hijriah. Juwairiyah. Juwairiyah. Ketika dinikahi usianya kira-kira 16 tahun. Janda juga. 16 tahun janda juga. Rata-rata ini saya sampaikan saja supaya tidak menuduh Nabi itu hanya menikahi nenek-nenek. Kayak Nabi seleranya tuwek-tuwek saja gitu ya. Istri Nabi wanita-wanita yang paling cantik, paling mulia, paling terhormat di masanya. Yang ke-9 yaitu sesuai dengan kegantengan dan kemuliaan Rasulullah SAW. Yang ke-9 Rasulullah menikahi Ramlah bintu Abi Sufyan. Ramlah bintu Abi Sufyan. Julukannya atau kunyahnya, panggilannya itu apa? Ummu Habibah. Ini saya tidak mendapatkan keterangan usia ketika dinikahi, tetapi dinikahinya pada tahun ke-7 Hijriah. Berikutnya yang ke-10 Nabi menikahi Sofiyah bintu Huyai bin Akhtab. Sofiyah bintu Huyai bintu Huyai. Bapaknya itu adalah pemimpin Yahudi yang kemudian ditumpas oleh Rasulullah. Lalu Sofiyah dan kaumnya itu menjadi tawanan perang. Lalu sama Nabi, Sofiyah itu dihadiahkan kepada seorang sahabat. Tapi sahabat yang lainnya merasa cemburu karena Sofiyah itu sangat cantik, muda, dan anak orang yang mulia.
Maka yang lainnya itu ketika tahu temannya dapat Sofiyah, kemudian ngadep kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, Sofiyah tidak pantas untuk orang lain kecuali hanya untuk Anda. Kalau untuk Anda nggak ada yang cemburu, tapi kalau untuk dia lah, ayo, senang banget untuk cewek ayu gitu. Nah, sehingga kemudian Nabi memanggil sahabat yang mendapat jatah Sofiyah itu, kemudian ditukar. Akhirnya menjadi miliknya Nabi. Setelah jadi miliknya Nabi, kemudian ditawari, kamu tetap jadi budak atau masuk Islam, aku nikahi jadi istri. Lalu Sofiyah memilih masuk Islam, kemudian dinikahi menjadi istri. Usianya ketika dinikahi kira-kira 17 tahun. Dan ini adalah saingan terberatnya Aisyah dalam hal kecantikan. Saingan terberat. Ketika itu umurnya sama dengan Aisyah kira-kira, dan cantik. Sampai-sampai karena cantiknya itu Aisyah itu sebel sama Sofiyah dan nggak mau manggil Sofiyah dengan namanya langsung. Jadi kalau manggil itu, hei, cah Yahudi, nah gitu kira-kira. Ya bintal Yahud, hei, anak wong Yahudi, nah gitu. Sehingga Sofiyah itu sering nangis kepada Rasulullah mengadu karena diledekin sebagai orang Yahudi. Maka Rasulullah itu menghibur dengan hiburan yang luar biasa. Nabi mengatakan, Sofiyah, ngapain kamu bersedih? Pamanmu itu Rasul Musa Harun, suamimu juga Rasul Muhammad. Tidak usah sedih kamu dipanggil orang Israel, dipanggil orang Yahudi. Udah, biarkan saja. Aisyah itu cuma cemburu sama kamu. Nah gitu. Jadi ya di rumah tangga Nabi ada juga kayak gitu ya. Tapi saya nggak ngalami itu ya. Cuma satu sih ya. Kemudian yang ke-11 Nabi menikahi yang terakhir Maimunah bintul Haris. Ya, ini 11 istri Nabi yang disepakati menikah dan tidak dicerai sampai Nabi meninggal dunia. Ada 11. Maimunah bintul Haris. Nah, ini nama ibu saya ini, Maimunah. Gitu. Maimunah bintul Haris. Nah, ini istri yang terakhir kali dinikahi di saat Nabi pulang dari umrah qadha tahun ke-7 Hijriah. Tahun ke-7 ya, tahun ke-7 Hijriah. Jadi tahun ke-6 itu ada umrah Hudaybiyah, kemudian tahun ke-7 ada umrah qadha. Demikian untuk pagi ini, mudah-mudahan menjadi ilmu yang manfaat untuk kita semuanya. Mudah-mudahan Bapak Ibu senantiasa diberikan kesehatan, diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan dalam amal soleh dan diterima seluruh kebaikannya. Wallahu a'lamu bishawab. Kita tutup bersama dengan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kajian hari ini telah berakhir. Selamat para Bapak Ibu semua yang hari ini bisa rawuh, bisa mengikuti kajian dengan materi Sirah Nabawiyah. Marilah kita akhir bersama dengan membaca hamdalah. Saya antarkan. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya,